Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan di minggu ini dari tita keempat dan maksudnya. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang kuduskanlah itu. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anak laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama minta kepada Tuhan tentang hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 3.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A 1 dan 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini dari Kitab Ulangan pasal 26
ayat 6 sampai 10a. Kita bergantian membacanya. Ketiga orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat atau penjelasan-penjelasan tentang warta atau tikting. Warta jemaat gereja kita untuk minggu hari ini, Minggu tanggal 6 Maret 2022, yaitu Minggu Info Kafit. Jowon nama aku jadi alusaku maibana. Pesalmen 91 ayat 15a. Dengan topik minggu ini, Malua do ganup nama Jow Goarni Tuhani,
Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Pilihan Namarboho. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Maret 2022, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho untuk keperluan kategorial AMA. Persembahan bulanan. Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 yang akan datang, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Maret 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Diakonia pemberitahuan. Konven atau sermon distrik. Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 yang akan datang, akan diadakan konven atau sermon distrik 18 Jabar Tengje, bertempat di HKBP Subang mulai pukul 10.00 WIB. Dan pendeta kita, Pendeta Hasian BMS Purba, STH, akan mengikuti kegiatan tersebut. Undangan pembubaran Panitia Pesta Perak. Pembubaran Panitia Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengje Regional 1 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 6 Maret 2022, waktu pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat, Rumah Preses Distrik 18 Jabar Tengje. Pendeta Pahala Sitorus STH, Jalan Abadi 1, nomor 22, Kelurahan Geger Kalong, Bandung. Himbauan seksi-seksi untuk periodisasi. Sesuai dengan program tahun 2022 tentang periodisasi seksi-seksi, maka dihimbau kepada seksi-seksi yang ada di Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia untuk melaksanakan periodisasi seksi pada bulan Maret 2022. Adapun seksi yang telah melaksanakan periodisasi yaitu seksi sekolah minggu. Jadwal ibadah minggu. Jadwal ibadah minggu tanggal 13 Maret 2022 adalah sebagai berikut. Masuk pukul 7.30 WIB, yaitu week 2, 3, dan 5. Masuk pukul 10.30 WIB, yaitu week 4, 6, dan 9. Masuk pukul 16.30, yaitu week 1, 7, dan 8. Demikian warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dari Kidung Jemaat 395 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Alangkah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di Minggu Info Covid hari ini, yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus ke jemaat Roma, pasal yang ke-10 ayat 8 sampai 13. Saya juga mau menyapa ibu bapak dan saudara-saudara pemuda Naposo Bulung, sekolah minggu remaja yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Pada hari ini firman Tuhan bagi kita yaitu dari kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-8 sampai 13. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Info Covid. Jowon nama aku jadi alusakuma ibana. Mazmur 91 ayat 15. Ia berseru kepadaku dan aku akan menjawab mereka. Dan aku akan menjawabnya, kata Allah kepada umat yang berseru-seru kepada Allah di dalam kehidupannya setiap waktu. Saya akan mencoba mengawali khotbah kita hari ini dengan yang sudah sering kita lihat di media sosial. Kisah yang didramatisasi atau percakapan, ilustrasi khotbah yang didramatisir antara seorang tukang cukur, tukang pangkas dengan langganannya. Kebetulan juga kemarin saya baru pangkas dan bercukur. Jadi saya coba awali khotbah ini dengan kisah seorang tukang cukur dengan langganannya yang berbincang. Tukang cukur ini berkata, tidak ada Tuhan di dunia ini. Tidak ada Tuhan sebenarnya bagi orang-orang yang sedang berseru percaya kepada Tuhan. Semua itu adalah nonsens, kata tukang cukur ini. Pelanggannya menyangkal. Wah, Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, Tuhan Maha Penyayang kepada umatnya. Lalu tukang cukur ini, kalau Tuhan ada, kenapa perang di dunia ini ada? Lihat perang Rusia Ukraina dengan menindas dan
tidak melihat sisi kemanusiaan. Anak-anak yang menjerit menangis kehilangan ayahnya, orang tua lansia yang dilindas oleh tank yang sedang berjalan, para manula dan ibu-ibu yang kehilangan suaminya berperang, bertempur. Mereka menjerit dan menangis. Kalau Tuhan ada, hentikan itu perang. Yang dicukur terdiam. Kalau Tuhan ada, tidak mungkin ada kemiskinan. Orang-orang miskin yang kelaparan di Afrika, mereka menjerit, meminta makan. Mereka kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. Dan tidak akan mungkin ada orang yang tertindas di dunia ini kalau Tuhan ada. Yang dicukur terdiam. Ada orang miskin di dunia ini, ada peperangan. Bahkan kalau kita lihat, Tuhan tidak pernah ada menghentikan mereka yang memakai mulut mereka untuk mengucap kata-katanya dengan sesuka hatinya. Menghina dengan sesuka hatinya. Berkata kata dusta dan bohong. Dan tidak menghargai sesama manusia. Maka Tuhan tidak ada, kata si pencukur. Ketika selesai dicukur, yang dicukur ini terdiam, hendak pulang setelah membayar, ia melihat ada seorang gondrong di sisi tempat cukur itu, lalu ia membawa ke dalam. Lalu ia berkata kepada tukang cukur tidak ada di dunia ini. Kata si bapak tadi, oh ada, saya. Katanya, kalau tukang cukur ada, yang gondrong ini, yang tidak pernah bercukur ini, pasti tidak ada di dunia ini. Kata si bapak tadi, oh ada, saya tukang cukur, tapi dia tidak pernah datang. Dia tidak mau menemui, dia tidak meminta kepadaku untuk dicukur. Kata si tukang cukur tadi. Lalu bapak itu mengatakan, begitulah dua orang di dunia ini. Tuhan itu ada, Tuhan itu eksis, Tuhan itu benar-benar nyata, Tuhan itu di tengah-tengah kita, Tuhan itu bahkan di hati kita. Tetapi banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, yang tidak mau menemui Tuhan, yang tidak mau membuka hatinya untuk Tuhan, sehingga ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Pada saat itu tukang cukur itu bertobat. Ia mengerti, ia memahami. Begitulah kisah manusia di dunia ini yang meninggalkan Tuhan, yang tidak datang kepada Tuhan, yang tidak mau menemui dan menjumpai Tuhan, yang hatinya sangat tertutup kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak ada, tetapi manusia yang tidak mau berseru kepada Tuhan. Manusia yang tidak mau berseru kepadanya pada saat kesesakan, yang menutup hatinya dengan kemanusiaan, yang menutup hatinya dengan kasih, yang menutup hatinya dengan iman percaya kepada Tuhan. Sehingga di tengah-tengah perjalanan hidup kita, hal yang pertama yang diserukan oleh Infokafit hari ini adalah datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, karena firman itu telah nyata. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah ada di tengah-tengah kita. Firman itu telah ada di hati kita. Firman itu telah nyata menjadi Immanuel, immanen, ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Siapa itu firman itu, Ibu Bapak? Katanya dalam nats khotbah kita hari ini bahwa firman itu dekat kepadamu. Kalau kita mengacu kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu ada di tengah-tengah kita pada saat ini dalam Yohanes pasal 1. Firman yang adalah Allah
saat ini telah nyata menjadi manusia. Bahkan ia bukan firman logos rema yang ada di singgasana sorga. Kerajaan Allah saat ini adalah firman yang dekat dengan kita. Firman yang nyata bersama-sama dengan kita. Firman yang adalah Yesus Kristus. Firman itu adalah Allah. Firman di dalam Yesus Kristus nyata menjadi flesh dalam rupa manusia. Dan itu adalah Yesus Kristus. Siapa lagi orang yang tidak mengenal Kristus yang adalah Tuhan. Karena itu hati kita dibuka saat ini untuk mengenal, untuk memahami, untuk memberi seutuhnya hati kita hanya kepada Yesus. Hanya kepada firman yang telah menjadi nyata itu. Firman yang telah menjadi flesh, yang telah menjadi daging, yang telah menjadi manusia, ada di tengah-tengah kita, ada bersama-sama dengan kita, dan ada di dalam hati kita. Sehingga hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, masih ada keraguan bahwa Yesus Tuhan? Wah, walaupun orang dengan mulutnya berusaha untuk terus-menerus menggerus, sejak dari zaman dahulu, ini sudah menjadi ujian bagi orang yang percaya tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Benarkah Yesus itu Tuhan? Dia manusia. Ya, benar ya. Yesus itu Tuhan. Seutuhnya 100% dia itu Tuhan. Karena Lukas 2 ayat 11 mengumandangkan ini. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Tuhan, dia Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Dan sekuat tenaga orang Yahudi dengan tidak memakai perjanjian baru mengesampingkan kesaksian tentang Injil keselamatan yang Yesus Kristus nyatakan dalam tubuhnya, dalam hidupnya. Tetapi mereka tidak akan dapat mengesampingkan Yesaya 7:14, Immanuel, immanen. Dalam kehadiran Kristus itu telah nyata di tengah-tengah dunia ini kerajaan surga yang Immanuel. Tuhan beserta kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan itu seharusnya semakin menguatkan kita bahwa firman itu adalah Yesus Kristus, bahwa firman itu adalah Tuhan yang sudah bersama dengan kita, ada di tengah kita. Bahkan dengan kemajuan yang sangat luar biasa saat ini, firman itu tidak hanya ada di rumah kita, firman itu tidak hanya ada di buku seperti ini, kitab suci yang kita sebut dengan Alkitab, tapi firman itu ada di setiap sisi hati kita, yang kita bisa bawa kemana-mana, portable, yang bisa kita baca di mana-mana. Karena itu ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada, berserulah kepadanya, datanglah kepadanya, karena ia nyata ada di tengah-tengah kita dan berada di dalam hati kita masing-masing. Sehingga tidak lagi kita harus berseru-seru di tempat yang jauh, berseru-seru ke singgasana surga, tetapi berseru-seru di dalam hati kita kepada Allah. Menjerit di dalam hati kita tentang kehidupan kita. Meminta pertolongan Tuhan dengan hati kita. Maka Rasul Paulus mengatakan melalui firman Tuhan hari ini, karena hatimu percaya kepada Tuhan, maka mulutmu akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan mendapatkan salvation, keselamatan yang telah Tuhan nyatakan dalam penebusannya di kayu salib, dalam pengorbanannya, sacrifice yang luar biasa memberikan kita keselamatan, yang karena setiap orang telah berdosa di dalam hatinya, berdosa karena mulutnya. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna.
Maka siapakah pembela orang percaya ketika penghakiman itu akan datang? Yang membela kita di masa penghakiman itu nanti adalah Yesus Kristus. Dialah yang akan menopang kita dalam pembelaannya karena ia telah mati di kayu salib. Dan hati kita percaya bahwa ia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, yang bangkit dari antara orang mati. Maka kita akan dibenarkan. Itulah teologi pembenaran. Kalau kita lihat sisi khotbah kita hari ini, ada banyak hal yang mengajarkan kepada kita tentang pembenaran, tentang sola fide. Hanya karena oleh imanlah kita dibenarkan, hanya karena imanlah kita diselamatkan, sehingga tidak ada seorang pun dari antara kita yang berkata-kata bahwa karena kebaikan saya, bahwa karena perbuatan saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Sama sekali tidak. Karena semua manusia telah bergelimang dosa, maka tidak ada lagi pembenaran yang kita dapatkan karena perbuatan kita. Tapi perbuatan kita di dalam pengakuan kita atas mulut kita yang percaya dan mengaku kepada Kristus adalah bukti nyata utapan syukur kita, respons kita kepada keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Maka setiap orang yang percaya wajib mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Representasi dari perbuatan baik. Jadi perbuatan baik, Ibu Bapak, bukan supaya kita selamat ya. Tetapi perbuatan baik adalah karena kita selamat. Sampai di situ jelas ya Ibu Bapak ya. Supaya setiap orang yang percaya tidak berkata-kata bahwa ia berbuat baik supaya ia selamat. Tetapi perbuatan baik kita itu adalah karena kita sudah selamat. Karena kita telah diselamatkan. Karena kita telah dibenarkan oleh Kristus. Sehingga orang yang dibenarkan, sehingga orang yang telah diselamatkan, pastinya ia akan merespons keselamatan dari Allah itu dengan mulutnya yang berkata-kata bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka hati kita percaya kepada Tuhan dan mulut kita berkata-kata kebenaran. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan hari ini. Ketika hati kita menjadi manifestasi atas mulut kita. Jadi kata-kata kita adalah manifestasi hati kita. Ketika hati kita percaya, mulut kita mengaku. Ketika hati kita percaya, maka perbuatan baik kita. Sebenarnya apa yang ingin dikatakan Rasul Paulus bukan hanya bahagian dari tubuh kita ini yang mengasup makanan dan juga mengeluarkan makanan, mengasup minuman, tetapi juga mengeluarkan kata-kata. Mungkin menurut Rasul Paulus, mulut saja yang dikutip dalam ayat ini sudah merepresentasikan sisi kehidupan umat manusia. Karena Ibu Bapak, hati-hati kita dengan mulut. Ketika sesuatu masuk kepada kita yang bukan makanan, maka seluruh tubuh kita ini bisa keracunan. Hati-hati juga ketika sesuatu kita keluarkan dari mulut kita, maka orang bisa terprovokasi. Karena apa yang kita katakan, dengan mulut kita bisa menjadikan orang bertengkar, bertikai, saling membenci, penuh iri hati, kebencian dan cemburu. Tetapi dengan mulut kita bisa mendamaikan orang, dengan mulut kita bisa memberi peneguhan kepada orang, dengan mulut kita bisa mempertemukan orang di dalam kasih, dengan mulut kita memberi doa kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan mulut kita ini menjadi manifestasi hati kita yang percaya kepada Allah, supaya apa yang kita katakan, apa yang kita saksikan, apa juga yang menjadi kesaksian keluar dari kata-kata di dalam mulut kita adalah sebuah kesaksian bahwa Kristus adalah Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan nanti kita akan memasuki masa-masa pasion, masa-masa perenungan tentang Kristus yang berkorban bagi kita. Dan ini yang membedakan kita dari setan.
Apa beda kita dari iblis, setan? Mohon maaf, iblis juga mengaku Yesus itu Tuhan. Yesus itu anak Allah. Di Matius 8 ayat 28 sampai 31, iblis itu mengatakan, "Wahai engkau anak Allah, kenapa kamu ke sini?" Karena orang-orang sudah takut ada roh jahat, kerasukan setan. Maka Yesus mendatangi orang yang kerasukan setan itu. Lalu setan itu berkata, "Wahai engkau anak Allah." Ia mengaku bahwa ia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang membedakan dengan kita adalah setan tidak pernah mengaku bahwa Yesus juru selamatnya. Tidak pernah dia mengaku, "Ya Yesus anak Allah, juru selamatku." Dan itulah yang membedakan dari kita. Orang percaya kepada Kristus mengatakan, "Tuhanku, Allahku, juru selamatku." Itu yang seharusnya sampai dari kesaksian orang yang percaya. Sudahkah kita sampai kepada kesaksian itu? Tuhanku, Allahku, juru selamatku. Ini Thomas ketika Yesus bangkit, ini yang ia saksikan. Ale debatakku, Tuhanku jala debatakku, katanya. Tuhanku, Allahku, dan juru selamatku. Menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, menjadikan Yesus sebagai orang Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita, maka orang-orang yang percaya akan terus-menerus diteguhkan, dikuatkan dalam pergumulan hidupnya. Infokafit, aku berseru kepadamu dan engkau akan menjawab aku. Kata Mazmur 91 ayat 15. Ketika dalam perjuangan hidup kita, ini disaksikan dalam epistel kita. Orang-orang yang bersaksi tentang Kristus, dari apa yang kita lihat ibu bapak, Yahudi itu adalah suku yang sekaligus agama yang paling fanatik di dunia ini. Mereka tidak pernah menanggalkan dan meninggalkan keyahudiannya. Bahkan Paulus sebelumnya yang Saulus adalah seorang Yahudi yang sangat fanatik. Bahkan ia adalah pemimpin untuk memberangus orang-orang yang mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus. Di Damaskus ia ditangkap Kristus untuk menjadi Paulus dan menjadi pemberita Injil. Mereka adalah orang-orang yang sangat terikat kepada hukum Taurat, yang sangat terikat kepada tradisi-tradisi keyahudian. Tetapi Yesus berkata, dan kedatangan Kristus dan kedatangan Yesus mencoba bukan hanya untuk merubah, mereformasi tatanan kehidupan manusia secara flesh, secara daging, secara manusiawi, secara bagian terluar, tetapi Yesus mau membaharui sistem kehidupan manusia itu berdasarkan hati. Supaya hati itu yang terlebih dahulu dirubah, hati itu yang terlebih dahulu harus diterangi, hati itu yang terlebih dahulu harus dibuka untuk percaya kepada Kristus. Kemudian kita siap, kemudian kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Juru Selamat kita dari apa, Ibu Bapak? Juru Selamat kita dari segala hal yang memberatkan kita. Segala hal yang menjadi pergumulan hidup kita. Segala hal yang menjadi derita kita. Segala hal yang menjadi ratap tangis kita. Ketika hidup kita rasakan begitu banyak ujian, begitu banyak penderitaan, maka hatimu berseru kepada Tuhan dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mulut kita berkata-kata, "Ya Tuhanku, Juru Selamatku, tolonglah aku." Itulah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita, supaya kita benar-benar bersaksi
bahwa orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus itu tidak akan dipermalukan tetapi diselamatkan. Dan dimuliakan karena kedatangan Kristus telah memberikan pembenaran, pembelaan bagi orang-orang yang datang berseru kepada Tuhan dan ia akan diselamatkan. Karena itu ibu bapak, kita berserulah kepada Tuhan dalam penderitaanmu, dalam kesesakanmu, supaya ia datang menolong kita. Karena ia sudah begitu sangat dekat kepada kita untuk kita datangi dan untuk kita minta tolong kepada Tuhan. Karena bukan hanya pertolongan saja yang ia berikan, tetapi pembenaran, keselamatan, dan kehidupan yang kekal akan Tuhan nyatakan dan wujudkan. Dan itulah yang akan kita ingat dalam masa-masa Paskah yang akan segera kita songsong, yang akan segera kita laksanakan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati yang percaya Yesus juru selamat kita yang adalah Tuhan, mulut yang bersaksi bahwa Tuhan adalah juru selamat yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka setiap aspek kehidupan kita hanya didasarkan pada Tuhan. Mari kita melandaskan hidup kita ini kepada Tuhan saja dan siap sedia. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Meskipun memang di dalam perjalanan hidup kita ini keselamatan yang diberikan Tuhan itu harus kita pertahankan. Keselamatan yang diberikan oleh Allah itu butuh perjuangan. Karena akan banyak orang-orang yang akan merampas keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Dirampas, akan mencoba direbut. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita, maka musuh kita telah terbentuk menjadi dunia ini, telah menjadi musuh kita, telah menjadi orang-orang pihak yang mencoba untuk menggerogoti iman kita. Maka iman itu ibu bapak butuh perjuangan, butuh keberanian, butuh kesaksian. Ada hal yang menjadi bahagian yang kita harus terima. Dietrich Bonhoeffer dalam kesaksiannya mengatakan bahwa ada hal yang harus kita tanggung ketika kita bersaksi tentang Kristus. Jangan-jangan jabatan kita menjadi taruhannya, bisa saja kehormatan kita menjadi taruhannya, uang menjadi taruhannya, dunia menjadi taruhannya, dan bahkan nyawa kita menjadi taruhannya. Maka kita harus siap sedia bersaksi tentang Kristus itu, meskipun ada hal yang kita terima sebagai tanggung jawab orang yang percaya ketika ia berseru kepada Tuhan melalui hatinya. Dan ini mungkin ibu bapak alami. Sudah Kristen, percaya kepada Kristus, Batak lagi, dari Tapaduli lagi, sehingga kita kadangkala dimarginalkan, tidak dianggap. Hei kamu para remaja, ingat ini ya, kamu harus punya nilai plus dalam kompetisi di dunia ini. Kalau sama saja you fail, kamu lose, kalah. Karena pasti ini yang kita sebut, Dietrich Bonhoeffer sebut dengan konsekuensi iman. Ketika kita menerima Yesus dalam hati kita, bersaksi tentang Kristus dalam mulut kita, maka ada konsekuensi yang kita terima. Apa itu? Perjuangan. Perjuangan hidup untuk mengisi hidup kita, struggle our life, untuk semakin mampu dimenangkan dalam kesukaran, kesulitan, pergumulan hidup kita. Bahkan orang-orang yang ingin
menindas kita karena iman kita percaya kepada Kristus. Para rasul telah membuktikan hal itu ketika mereka harus teraniaya, terpenjara karena kesaksian tentang Kristus. Siapkah kita? Ibu bapak, sebulan kemudian tukang cukur tadi di awal khotbah tadi berjumpa lagi dengan langganannya. Lalu ia berkata-kata, wah Pak, sambil menjadi pengikut Tuhan itu sangat luar biasa. Hati kita lega, kita bernyanyi, berdoa di masa kesukaran, berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, saya menjalani hidup kaya dengan sukacita, penuh kasih, damai sejahtera. Kata si tukang cukur ini sambil mencukur langganan yang tadi. Mereka sama-sama bersukacita. Bahkan, Pak, saya siap bersaksi kepada Kristus. Saya siap untuk memberitakan Injil Kristus dimanapun berada. Tadi tukang cukur yang tidak percaya, sekarang berubah menjadi orang yang percaya. Maka ketika hendak mencukur pakai pisau, ia memegang pisau. Ia berkata kepada langganannya, Pak, kamu yang sudah lama menjadi Kristen, apakah siap mati bagi Kristus? Katanya sambil memegang pisau. Langganannya gedebuk, jantungan. Jangan-jangan saya mau dipotong ini. Bukan rambut saya yang mau dipotong. Karena ia memegang pisau. Bapak siap mati bagi Kristus? Sambil ia mulai menggoyang-goyangkan pisau cukurnya kepada langganannya. Si bapak tadi takut, gemetaran. Pak, saya siap menjadi saksi Kristus. Tapi tolong pisaunya dipinggirkan. Kata si bapak, oh maaf. Maksud saya bukan Bapak mau dipotong katanya. Tapi rambut Bapak yang hendak saya cukur. Lalu dicukurlah terus. Cukurlah selanjutnya. Mereka berbincang-bincang tentang bersaksi kepada Tuhan. Siapkah kita menanggung konsekuensi iman kepada Tuhan? Memperjuangkan ketuhanan kita. Memperjuangkan iman kita. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, Ibu Bapak, dengan perkataan Rasul Paulus yang di ayat 8 tadi. Firman dekat kepada kamu, firman iman. Firman iman itu ada konsekuensi. Butuh perjuangan. Butuh hal yang perlu kita perjuangkan di dalam hidup kita. Siapkah kita menanggung resiko sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Jika jabatan kita menjadi taruhannya, jika uang kita menjadi taruhannya, jika kita dipermalukan oleh dunia ini, jika kita dipinggirkan oleh kehidupan dunia ini, tetapi orang-orang yang hatinya percaya Yesus adalah Tuhan dan mulutnya berkata bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, hidupnya dilakukan dengan penuh usaha di dalam kebenaran atas firman iman, firman Tuhan, maka ia rela, maka ia siap untuk menanggung. Karena meskipun ia dipermalukan dunia ini, tetapi Tuhan akan memberikan kehormatan bagi dia. Meskipun ia dimarginalkan, dipinggirkan dan tidak diperhitungkan oleh dunia ini, tetapi orang-orang yang percaya akan dipermuliakan oleh Tuhan di dalam kebangkitannya. Dan itulah yang kita percayai, sehingga setiap waktu kita terus-menerus bertahan memperjuangkan iman kita. Selamat menyongsong Paskah bagi umat yang percaya. Saat ini, waktu-waktu belakangan ini, kita dituntut, diminta untuk semakin berhati-hati, menjaga kesehatan kita, karena pandemi masih ada di antara kita, masih ada di tengah-tengah kita, masih membutuhkan perjuangan dan seruan kita untuk memohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan dunia ini. Terkhusus bagi ibu bapak saudara-saudara yang menjalani isolasi mandiri, jemaat HKBP Jalan Lurah ataupun yang ada di
mengikuti ibadah saat ini, mengikuti isolasi mandiri di rumah masing-masing. Biarlah dengan imanmu kamu percaya bahwa Tuhan menguatkan kita di masa pandemi ini. Dan jangan lupa berseru di dalam mulutmu kepada Tuhan, meminta pertolongan kepadanya, supaya iman kita menumbuhkan imun kita di dalam hidup kita, sehingga di dalam masa-masa kesukaran ini kita dimenangkan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia. Terima kasih ya Allah, karena hati kami diteguhkan untuk percaya bahwa Yesus Tuhan, dan mulut kami dikuatkan untuk bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang telah dibangkitkan dari antara orang mati untuk memberikan keselamatan bagi kami orang yang percaya kepadamu. Hari ini kami dikuatkan untuk berseru kepada Tuhan, dan di tengah perjuangan hidup kami dikuatkan untuk tidak lupa meminta pertolongan dari Tuhan di masa-masa kesukaran ini. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati kami, Tuhan kuatkan kami di masa kesukaran ini. Kami tidak jemu berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ya Allah, kami seruan dunia ini untuk pandemi COVID-19 varian Omikron. Biarlah Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang memulihkan dunia ini, menyembuhkan negara kami dari kesukaran ini, dan menguatkan mereka yang sedang isolasi mandiri saat ini di rumah sakit, di tempat isolasi, di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati sehingga setiap kami di dalam iman menumbuhkan imun tubuh kami untuk mempertahankan dan bertahan di tengah kesukaran ini. Ya Tuhan, berkati dunia ini supaya membuka hati kepada Tuhan dan percaya kepadamu. Datang menjumpai Tuhan di dalam firman yang telah menjadi manusia itu. Biarlah Tuhan kami semakin dikuatkan meskipun perang masih terjadi di dunia ini. Kami serukan kepada Tuhan yang membuka hati di masa peperangan saat ini, baik orang per orang, pribadi lepas pribadi, bahkan bangsa yang bangkit melawan bangsa. Seruan kami, biarlah roh Tuhan yang berkarya, yang menolong korban-korban peperangan di Ukraina dan Rusia, sehingga Tuhan yang memberikan roh kedamaian bagi setiap mereka, supaya mengedepankan kemanusiaan dan kasih, dan Tuhan bekerja dan berkarya untuk memberikan kedamaian bagi kedua bangsa itu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja dalam setiap hidup kami. Biarlah Engkau yang memberkati jemaat Tuhan yang hadir saat ini di gereja memuji Engkau, dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti online streaming di tempat mereka masing-masing. Ya Tuhan dan Juru Selamat kami, berkati mereka yang ulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran dan minggu ini, panjang umur dan sukacita bagi mereka. Yang ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, Tuhan berkati rumah tangga mereka di dalam damai, sejahtera, sukacita. Berkati para jemaat Tuhan simpatisan NN, Vivi Riana Teresia, Darlin Nenggolan, Praya Sari Pangaribuan, Frans Samuel, Fajar Yanuar Reza. Dimanapun mereka Tuhan, kami percaya bahwa kasih Tuhan akan memberkati hidup mereka dan mencukupkan mereka dengan segala sukacita dan hal yang baik, menopang mereka dalam segala pergumulan hidup mereka. Kami berdoa buat keluarga Peparan Opu Meriani Simatupang, keluarga Pardede. Biarlah Tuhan yang memberkati peparannya Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan hidup. Engkau senantiasa memberi pertolongan dan memberkati pekerjaan dan seluruhan berkat bagi kehidupan mereka. Kami berdoa buat keluarga Sri Ori Jamai Sutarti. Tuhan Engkau berkati pekerjaannya, Kau berkati kehidupan dalam perlindungan kasih Tuhan senantiasa keluarga Engkau beri sukacita, dan Engkau yang senantiasa Tuhan
mencukupkan mereka dengan segala hal yang perlu. Berkati Nyonya Pendeta Esim Bolon yang berulang tahun ke-75 tahun. Engkaulah yang memberi panjang umur bagi Inang. Biarlah Tuhan Engkau berkati kehidupan dan seluruh peparannya dalam sukacita, kesehatan dan kebaikan. Ketika Tuhan memberikan umur yang panjang, Tuhan jugalah yang memberikan kesehatan. Berkati keluarga Lubis Boru Pakpahan yang menikahkan anak mereka Berto Lubis dan Boru Sitinjak Paroman mereka. Biarlah Tuhan damai sejahtera dan sukacita di tengah keluarga mereka. Berkati jemaat Tuhan, para pemuda-pemudi Naposo Bulung, biarlah dalam pergumulan hidup Engkau berikan pekerjaan yang sedang mencari pekerjaan, berikan pintu, bukakan pintu kemudahan bagi mereka, semangat dan kekuatan. Dan dalam pekerjaan mereka senantiasa diberkati dan diberi hikmat dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan bagi mereka yang sudah waktunya untuk menikah, Engkau tunjukkan jodoh yang seiman, teman hidupnya berdoa kepada Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat anakmu Yuda, Androva, Andre William, Febrianti, Nancy. Biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, yang melindungi mereka dan memberikan hikmat kebajikan dalam melakukan pekerjaan mereka, menjauhkan mereka dari mara bahaya dan sakit. Kami percaya Tuhan, berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang sakit, Kezia Boru Silitonga, Melda Boru Tapea, Franciscus Sinaga, dan juga jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saat ini sedang sakit di rumah sakit maupun pemulihan di rumah mereka masing-masing. Nyonya si Majuntak Boru Gultom juga Tuhan yang akan menjalani proses pemulihan. Biarlah Engkau yang menjamah tubuh mereka, memberkati mereka ya Allah, supaya mereka mendapatkan kepulihan dan kesembuhan, sehingga setiap obat yang mereka makan menjadi saluran kesembuhan bagi hidupnya. Topang mereka, jamah mereka ya Tuhan kami, karena Engkaulah sumber kepulihan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam segala rencana kami dan gerejamu HKBP Jalan Lurah ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 dan mengumpulkan persembahan. Aku warisnya, ku ditebus
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, salam, selamat hari Minggu dari kami para doa KBP Jalalura, tim musik yang luar biasa, ya. Ada Andre, ada adik saya Silitonga di sini ya, ganti keji ya, dan juga tidak lupa Jalur Production HKBP Jalalura, Horas Madita Salutna. Tidak lupa kami ingatkan bahwa kita masih terus bersama dengan dana pensiun HKBP di persembahan teras gereja kita. Shalom.